Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang yang saat ini selalu melamunkan kamu karena sebenarnya dia sangat rindu sama kamu. Jadi dia akhir-akhir ini tuh sering banget melamun ya, mikirin kamu karena dia rindu banget sama kamu. Terus itu juga bahkan karena dia sudah terbiasa dengan adanya kamu di sisi dia, kamu selalu ada untuk dia. Bahkan dia nggak tahu apakah dia bisa gitu tanpa kamu gitu. Apakah bisa ketika situasinya berubah tanpa kamu, apakah dia masih bisa bertahan, apakah dia masih bisa untuk menjalani kehidupannya sehari-hari yang penuh dengan semangat kayak gitu. Karena selama ini kamu mungkin support sistemnya, kamu mungkin selalu mendukung dia, kamu selalu ada di kala dia sedih, di kala dia lelah ya. Jadi saat ini karena dia sudah merasa terbiasa dengan adanya hadirmu di hidup dia, ketika sekarang nggak ada, bingung gitu ya. Dia kayak kayak ragu gitu ngejalanin hidupnya, apakah masih masih bisa terbiasa tanpa kamu kayak gitu. Dan saat ini dia merasa kamu kayak sudah nggak peduli gitu sama dia, kamu sudah merasa kamu sudah cuek banget sama dia ya. Jadi dia ngerasa kayak udah nggak dihargai lagi atau nggak diperdulikan lagi sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin bersatu kembali dengan kamu ya. Kata dia kita akan bersama kembali walaupun itu entah kapan gitu ya. Tapi dia merasa bahwa dia akan selalu datang ke kamu lagi, dia akan bersatu lagi dengan kamu, dan dia tidak mau lagi mengejar-ngejar hal-hal yang membuat kamu kecewa. Ya mungkin dia pernah selingkuhin kamu atau mengabaikan kamu karena dia sibuk dengan kayak mengejar hal-hal duniawinya gitu ya. Apa sih namanya itu ya, mungkin terlalu sibuk kerja sampai-sampai nggak ngasih kamu waktu atau quality time kayak gitu. Dia udah nggak mau lagi terlalu terlalu over dalam mengejar sesuatu yang hanya untuk kesenangan pribadi, atau lebih tepatnya tuh kayak egois gitu lah ya, egois yang akhirnya menyakiti kamu gitu, atau ya mengejar hal-hal kebahagiaan duniawi saja gitu. Dan saat ini dia ngerasa merasa tidak puas dengan situasi yang ada gitu ya, karena dia harus menjalani hidup dia yang biasanya yang biasanya ada kamu, sekarang tanpa kamu. Terus itu juga dia merasa kayak ya nggak happy, nggak seneng gitu dengan apa yang terjadi gitu. Dia sudah kehilangan kamu, dia sudah kehilangan semangat dia sudah kehilangan sosok yang tulus, yang perhatian sama dia kayak gitu. Dan ada The Magician, aku lihat di sini memang dia sadar dari dulu, dari awal tuh sebenarnya dia nggak ada niatan untuk serius sama kamu ya. Dia nggak ada niatan untuk komitmen sama kamu, tapi setelah apa yang terjadi, aku lihat di sini karena dia nggak bisa ternyata ya lepas dari kamu atau kehilangan kamu, jadinya ini dia itu ingin memperkuat hubungan kalian kembali. Dia ingin datang lagi untuk memperkuat hubungan kalian kembali, dan aku lihat di sini dia akan siap untuk berkomitmen ya, sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia ingin memulai hubungan yang baru, benar-benar fresh, benar-benar beda dari yang kemarin. Nggak lagi dengan selingkuh, tebar-tebar pesona di luar sana, nggak mau lagi banyak tingkah gitu ya. Intinya 50-50 deh antara pekerjaan dengan kamu gitu ya. Ada quality time-nya kayak gitu. Cuman hati-hati karena ini Ace of Cups, berarti memang masih akan ada
hubungan yang belum stabil ya. Kalau memang dia benar akan datang ya, ini aku lihat memang hubungannya masih belum stabil. Kenapa? Karena masih belum paralel di antara kalian. Kalian mungkin masih dalam penjajakan awal kembali karena harus menyesuaikan ya dari apa yang dulu pernah terjadi. Jadi masih kayak ke-trigger gitu, masih merasa apa ya, ada pemicu yang membuat kamu kayak masih risih kalau misalkan dia datang lagi ke kamu atau ingin berbaikan lagi dengan kamu atau rekonsiliasi lagi dengan kamu, reuni lagi dengan kamu gitu. Mungkin kamu masih agak risih atau masih terngiang-ngiang dengan masa lalu yang pernah dia lakukan ke kamu. Dan mungkin masa lalu itu benar-benar membuatmu kecewa, sehingga kalau aku lihat masih dalam situasi yang rapuh hubungannya gitu ya. Aku lihat ini masih rapuh banget. So kalau memang masih mau ya, cobalah untuk ini saling berdampingan gitu loh menjalani hubungan ini gitu ya. Jangan egois lagi, cobalah untuk komunikasinya diperbaiki. Terus itu aku lihat coba untuk apa ya namanya tuh, saling memahami, saling percaya, saling bisa dipercaya ya, saling percaya dan saling bisa dipercaya. Karena kalau aku lihat sebenarnya insting kalian ini kuat. Jadi masalah yang sehingga karena insting kalian kuat, yang menjadi masalah adalah insting ini. Ya, karena insting kalian kuat, jadi sering adanya suatu masalah tentang kepercayaan. Ya, jadi kalau misalkan kamu dengan dia ada LDR atau misalkan tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia sibuk gitu ya, sibuk dengan dunianya sendiri, insting kamu itu di sini bermain. Jadi apapun yang dia sembunyikan, apapun yang dia kerjakan, kamu tahu. Karena instingmu sangat kuat terhadap dia. Jadi tanpa dia ngomong, tanpa dia menjelaskan, kamu udah tahu dia selingkuh, dia memang benar-benar kerja, atau dia bermain di sana, atau apalah, instingmu bermain di sini. Sehingga itu tadi Ace of Cup ya, hubungan masih akan rapuh kalau misalkan kalian tidak bisa saling percaya dan tidak bisa saling dipercaya gitu ya. So hati-hati. Terus itu juga aku lihat kan masih ada tuh komunikasi komunikasi kalian itu masih sulit ya, aku lihat di sini. Ya, mungkin memang karena udah namanya kebiasaan ya, namanya kebiasaan tuh memang sulit untuk dirubah. Nah, kebiasaan kalian dari dulu adalah jarang sekali ada komunikasi. Jadi kalau misalkan dia datang lagi, hal utama yang harus kalian perbaiki adalah tentang ini. Komunikasi ya. Aku lihat masih jarang-jarang komunikasinya, nggak intens ya, nggak deep juga. Jadi kalau ngobrol tuh mungkin bisa seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali ya. So ini juga yang membuat hubungan kalian akhirnya banyak sekali masalah, karena banyak sekali miskomunikasi di antara kalian. Terus itu juga selain itu kan ada masalah tentang kepercayaan gitu ya. Terus itu juga masih ada kesulitan tentang jujur dari seseorang ya, entah dia yang nggak jujur ya, sehingga kalian masih sulit untuk bisa percaya sama dia gitu. Apalagi di sini dia itu orangnya tuh kalau misalkan mau ngomong atau mau jujur itu mikirnya lama, sehingga ini juga yang membuat kamu ke-trigger gitu ya, aduh kenapa dia nggak menghubungi aku nih, kenapa udah lama nggak menghubungi aku, jangan-jangan dia nih ada yang ditutup-tutupin nih. Nah kayak gitu ya. Jadi so hati-hati. Aku lihat walaupun dia menginginkan hubungan yang benar-benar fresh, benar-benar baru, tidak lagi seperti yang dulu, tapi kebiasaan dia di hubungan ini masih sama seperti dulu ya. So hati-hati. Tapi nih The Tower memang dia menunda untuk mengakhiri hubungan ini ya.
dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur, makanya dia masih ingin menggenggam hubungan ini dan ada niatan untuk membuat hubungan ini kembali lagi fresh gitu. Padahal sebenarnya dia tahu hubungan ini hancur, dan itu tadi masalahnya kenapa hubungan ini hancur ya, karena komunikasi, kepercayaan, terus itu juga apalagi chaser itu tadi ya, apa sih chaser itu, ya berlari, ini gini, ya suka mengejar-ngejar sesuatu yang membuatmu kecewa kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang tahu hubungan ini tuh sudah hancur, tapi dia masih menunda untuk benar-benar mengakhiri total dengan kamu. Jadi masih ada energi, dia ingin mempertahankan hubungan yang rusak ini. Dia menganggap bahwa kalau misalkan hubungan ini masih dia pegang, kamu masih ada di sisi dia, kamu masih bisa terkoneksi, ya mungkin kamu dia masih memiliki handphonemu dan nomor handphonemu mungkin masih aktif gitu ya. Dia merasa kalau kalian masih bisa saling terhubung, itu menurut dia bisa menutupi masalah yang lalu gitu, tanpa dia harus menyelesaikan masalah yang pernah terjadi gitu loh. Jadi kayak dia itu menyerahkan pada waktu untuk menyelesaikan masalah yang pernah dia buat di masa lalu, paham ya? Jadi dia nggak mau, dia nggak ada niatan untuk menyelesaikan masalah yang pernah terjadi di masa lalu, tentang perselingkuhan lah, tentang salah paham lah, apalagi kebohongan lah, itu aku rasa dia nggak mau menyelesaikan masalah itu. Tapi cara dia untuk bisa kembali lagi dengan kamu atau berbaikan dengan kamu, menurut dia yang penting kamu dengan dia itu tidak lost contact. Yang penting, lebih tepatnya gini, dia tahu sosial mediamu yang masih aktif, dia tahu nomor handphonemu yang masih aktif. Menurut dia oke, fine, kita masih bisa terhubung gitu ya. Jadi kalau aku rasa mungkin sebagian dari kalian ini tidak ada pemblokiran ya. Jadi aku rasa kalian sebenarnya masih aja sewaktu-waktu kalau dia menghubungi kamu masih aktif, kalian itu masih bisa saling saling berhubungan, saling menghubungi ya, mungkin dari WA, Instagram atau apalah ya, media sosial apa gitu ya. Nah, jadi menurut dia yang terpenting adalah kamu tidak benar-benar hilang ya, tidak benar-benar hilang dari jangkauan dia, maka dia merasa bahwa dia masih bisa menggenggam kamu, masih bisa mempertahankan kamu di sisi dia gitu ya. Karena sebenarnya gini, dia merasa ada suatu ketakutan akan timbulnya masalah atau akan timbulnya akibat dari kalau misalkan dia benar-benar mengakhiri hubungan ini. Takutnya dia nanti menyesal, takutnya dia nanti rindu kamu banget, dan ketika kalau dia udah benar-benar selesai, ngomong selesai sama kamu ya, berakhirlah hubungan ini, ya dia malu untuk menghubungi kamu lagi gitu kan. Atau mungkin kalau dia udah ngomong selesai dengan kamu, tapi sebenarnya nanti di suatu saat dia rindu kamu, tahu-tahu kamu sudah ada yang lain. Nah, itu lebih membuat dia merasa takut gitu ya. Jadi makanya di sini aku lihat dia masih menunda untuk mengakhiri hubungan ini, walaupun dia tahu bahwa hubungan ini tuh sudah gagal, hubungan ini tuh sudah hancur gitu ya. Dan memang kalau misalkan kamu ingin mengakhirinya, ya kamu yang harus tegas kalau gitu. Kalau misalkan dia tidak mau tegas, berarti kamu yang harus tegas. Karena kalau aku lihat di sini dia masih situasi menunggu kamu. Dia merasa bahwa sekarang ini kamu masih marah sama dia, atau kamu masih jengkel sama dia, kamu masih masih kecewa sama dia kayak gitu. Jadi situasinya dia menunggu. Kenapa menunggu? Ya itu tadi, karena dia tidak mau atau tidak tahu cara menyelesaikan masalah yang pernah dia buat di masa lalu dengan kamu. Kayak perselingkuhan, dia selingkuh, bolak-balik selingkuh. Kamu bolak-balik maafin, maafin, tapi dia terus-terusan aja selingkuh. Akhirnya kamu kecewa. Dan dia udah berakhir tuh dengan selingkuhannya. Terus gimana cara untuk
menyembuhkan kecewamu. Dia nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu cara menyembuhkan rasa kecewamu. Sehingga ya sekarang cuman dia dia harapkan bahwa waktulah yang bisa menyembuhkan kamu. Makanya saat ini dia cuman tindakannya ya menunggu sampai kamu nggak marah lagi, sampai kamu baik-baik saja, sampai kamu sudah melupakan apa yang dulu pernah dia lakukan, apa luka yang pernah dia berikan ke kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, apakah dalam waktu dekat dia akan serius sama kamu atau datang dengan keseriusan itu, aku nggak jamin. Ya, karena namanya luka, apalagi ini bersangkut paut dengan hati, batin, perasaan gitu ya. Jadi kalaupun dia datang, itu kali mungkin cuman say hello. Abis itu kalau dia tahu kamu masih cuek, kamu masih marah, kamu masih dendam sama dia, ya dia ngilang lagi gitu. Ya, berarti dia datang itu cuman untuk memuaskan rasa rindu dia. Udah kamu jawab atau enggak, yang penting dia tahu situasi kamu. Kalau situasi kamu masih marah, ya dia ngilang lagi. Kalau misalkan kamu udah nggak marah, ya mungkin dia akan memperbaiki di saat itu, tapi dengan seolah-olah dia tidak bersalah gitu loh. Karena ya itu tadi, dia tidak tahu cara memperbaiki masalah di masa lalu dengan kamu. Dia tidak tahu cara menyembuhkan luka hatimu gitu. Ya, jadi aku lihat di sini ya, dia memang masih menunggu aja, menunggu, memantau kamu dari media sosial atau memantau kamu dari kejauhan. Jadi nggak ada pergerakan apapun, gitu, ya. Jadi memang karena di sini dia melihat kamu sangat kecewa sama dia, kamu merasa selama ini frustasi ya dengan hubungan ini, kamu merasa tertekan dengan hubungan ini, maka ya udah, kenapa dia diam sekarang, kenapa dia tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu dan memantau kamu, ya karena dia merasa memang kayaknya kita memang butuh waktu untuk kayak menyelesaikan luka kita masing-masing aja dulu gitu ya. Jadi kita kayaknya butuh untuk menghabiskan waktu terpisah aja dulu. Kita santai dengan diri kita masing-masing, dia merenung, kamu merenung, dan aku lihat di sini kalian masing-masing memenuhi kebutuhan masing-masing. Karena kalau aku lihat di sini dia tahu bahwa selama ini kamu merasa cemas, kamu stres, kamu penuh dengan rasa takut ya selama kamu menunggu dia atau menjalani hubungan dengan dia gitu ya. So jadi menurut dia dia mengambil keputusan untuk udah deh kalau gitu ya udah, kamu dengan dirimu selesaikan dengan rasa sakit hatimu, dia pun dengan diri dia menyelesaikan dengan apa yang ada di diri dia gitu. Terus itu juga dia memutuskan komunikasi dulu dengan kamu, tidak ada komunikasi. Yang penting itu tadi, dia masih bisa memantau kamu, entah dari media sosial, dari Instagram, dari WA atau apalah media sosial apa yang kalian miliki. Nah dia masih bisa memantau, atau mungkin kalau misalkan kalian di satu tempat atau daerah yang sama, ya mungkin yang penting kamu masih bisa terpantau oleh dia kayak gitu, it's okay. Tapi di sini aku lihat memang silent treatment, nggak ada komunikasi di antara kalian. Dia memutuskan komunikasi dengan kamu, tapi bukan berarti menghilangkan atau menghapus nomormu ya, atau menghilangkan media sosialmu, enggak, memblokir gitu, enggak aku rasa di sini ya. Dan ya udah, mencari pengasingan, dia menutup diri dari kamu ya, dia kayak enggak menunjukkan di mana dia berada sekarang, dia tidak menunjukkan keadaan dia seperti apa sekarang terhadap kamu gitu ya. Aku lihat di sini ya kelihatannya dia kayak baik-baik saja gitu, padahal sebenarnya tidak. Dia tuh menghindari kamu ya, dia menghindari kamu agar kamu tidak lebih marah dari ini. Dia tahu kamu marah sekarang, jadi makanya dia menghindari kamu agar tidak kena damprat juga dari amarahmu, agar tidak ditanya-tanya juga tentang gimana cara dia untuk menyelesaikan masalah di antara kalian kayak gitu. Makanya di sini dia menutup diri dari kamu atau menghindari kamu, menghilang dari kamu kayak gitu ya. Tapi itu semua untuk bisa terhubung kembali dengan kamu. Karena sejujurnya si dia ini selalu mengingat tentang
niat dia ke kamu itu seperti apa. Karena memang aku lihat di sini dia masih memiliki gairah, masih ada keinginan untuk memiliki, masih ada ingin tetap bersama seperti itu. Ya, cuman memang sistem orang ini berpikir dan menjalani apa ya, hubungan atau menjalani hidup itu bentukannya gini. Bentukannya kalau misalkan dia bersama pasangan itu lagi stres, ya udah kita pisah aja dulu. Kita selesaikan masing-masing. Jadi dia orangnya nggak tanggung jawab. Ya, mau yang dia yang salah, mau kamu yang salah. Pokoknya kalau ada masalah, ngilang. Gitu. Dia nggak akan tanggung jawab dengan menyelesaikan masalah. Gitu. Yang penting kita bisa nyelesain masalah itu masing-masing. Gitu. Terus itu juga dia juga berpikir untuk gimana cara untuk mengatasi masalah di kemudian harinya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya juga nggak ketemu. Gitu ya. Kenapa? Karena orang ini aku lihat memang aku lihat belum dewasa. Ya, mungkin usia kayak udah kepala 3, udah umurnya 20 akhir, 30, 40 atau lebih gitu ya. Tapi aku lihat pemikiran dia, sikap dia, tingkah laku dia mungkin masih kekanak-kanakan gitu ya, masih gitu deh ya, nggak jelas. Aku lihat seperti itu. Oke. Kemudian apa ya yang mau aku yang ingin dia katakan deh ya. Yes, oke. Yang ingin dia katakan deh ke kamu. Apa sih sebenarnya yang ingin dia katakan ke kamu? Dia tahu semua ini salah dia, tapi justru malah selama ini dia selalu menuduh kamulah yang salah. Ya, dia kayak melempar batu sembunyi tangan, nah seperti itulah ya. Ya, dia tahu ini semua salahku, dan tapi malah aku yang selalu menyalahkan kamu, aku yang selalu menuduh kamu, menganggap kamu salah, menganggap kamu apa ya, tidak benar ya, kayak gitu deh pokoknya lah ya. Dan saat ini dia nggak mau lagi dengerin kata orang-orang ya, apapun orang-orang itu katakan yang tentang kamu beginilah, kamu begitulah, ngegosipin kamu, membuat isu-isu nggak benar atau apapun, itu dia nggak mau denger lagi ya. Dia nggak mau bereaksi apapun, karena aku lihat di sini dia sudah yakin bahwa hatinya memilih kamu, sehingga nggak mau lagi terpengaruh dengan orang lain seperti itu. Dia merasa bersyukur dengan adanya kamu, dia bisa belajar tentang spiritual, tentang spiritual gitu ya. Dia lebih memahami tentang perasaan dia sebenarnya, tentang insting, tentang apa ya, hal-hal yang nggak bisa lah digunakan pakai nalar gitu loh. Akhirnya dia percaya dengan tanda-tanda situasi yang mungkin nggak apa itu, nggak sesuai dengan logika gitu loh ya. Karena aku lihat mungkin dia ini orangnya logika banget, jadi nggak percaya tuh dengan spiritualitas yang begitu-begitu, yang nggak bisa dipahami dengan logika. Nah dulu mungkin seperti itu, tapi setelah dengan ketemunya kamu, akhirnya dia sadar, oh ternyata kita punya koneksi batin. Oh gitu ya, aku diem-diem aja kok kamu tahu ya kalau aku ini selingkuh, kok aku ini begini, kalau aku itu begitu gitu. Akhirnya dia dari kenalnya kamu, akhirnya dia mengerti tentang spiritualisasi. Dan I love you, kata dia. Aku mencintai kamu. I want to be more than friends, kata dia. Dia nggak mau hanya sekedar teman aja dengan kamu. Entah memang terakhir kali kamu menjalani hubungan dengan dia adalah sebagai teman, atau sekarang kamu mungkin memaafkan dia tapi kamu hanya menganggap dia teman, atau mungkin di kemudian hari kamu akan hanya menganggap dia sebagai teman. Dia intinya nggak mau cuman dianggap teman doang, dia maunya lebih. Dia maunya jadi pasangan, jadi suami atau istrimu, ya. Aku lihat di sini. I know that cross the line with you. Dia tahu, dia sudah sadar, dia paham, dia mengerti bahwa selama ini dia itu udah keterlaluan banget sama kamu. Dia tahu itu, dia paham banget ya. Cuman ya itu, sifat karakternya itu memang
orang yang nggak berani untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah dia buat gitu. Jadi inilah ya orangnya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.